Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk hari ini saya berdiri di sini untuk melaksanakan salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Bone, yaitu budaya positif dan pengibasan ke sekolah tentang budaya positif. Jadi di atas bisa kita perhatikan di atas, saya akan bacakan. Yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif yang dikembangkan di sekolah, mungkin Ibu Bapak Guru sudah melaksanakan semua sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Pengibasannya kepada anak-anak. Contoh misalnya di kelas, kita mengajarkan anak-anak pembiasaan-pembiasaan, yaitu seperti membaca sebelum masuk di kelas. Mungkin kita melaksanakannya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Yang lainnya, mungkin contoh yang lain yaitu misalnya anak-anak diajarkan untuk selalu minta izin. Minta izin pada saat keluar, mengucapkan salam pada saat masuk di kelas, dan tentu masih banyak yang lain yang di kelas yang sering kita laksanakan. Perubahan paradigma seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama tentang budaya positif yang biasanya mungkin kita tidak terlalu melaksanakan atau kurang melaksanakan, dan setelah kita membaca tentang budaya positif, kita bisa melaksanakannya secara berlahan-lahan atau bertahap. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak itu terlahir diasa pada kertas putih, kita yang mengisi. Tetapi anak itu setelah tumbuh akan ada memang anak yang dimiliki keunikannya. Tinggal kita yang membentuknya atau membimbingnya. Karena di sini anak tentang filosofi Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang berikutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Itu yang saya katakan tadi, bahwa anak terlahir dengan keunikannya. Sisa kita yang menuntunnya. Sama halnya dengan guru ibarat petani. Guru ibarat petani, kita di ladang, misalnya kita menanam jagung, tentu anak ini adalah sebagai bijinya. Kalau tidak dirawat, tidak diperbaiki, diharapkan tentu akan tidak tumbuh dengan baik. Mungkin arahnya atau alurnya akan lari daripada norma yang ada. Kodrat alam dan kodrat zaman dan berpihak pada anak. Tentang perubahan paradigma. Yang pertama, untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kembali dulu. Untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman. Maksudnya di sini tentu adalah lingkungan yang aman, nyaman, dan mungkin Bapak Ibu guru biasa melihat, bisa membandingkan mana lingkungan yang aman, kondusif. Tentu misalnya di sekolah kita harus melihat tingkah laku anak tersebut, bagaimana mungkin dari lingkungannya dibawa ke sekolah. Itulah yang akan kita rubah, kita perbaiki anak tersebut sehingga arahnya akan lebih baik. Lazimnya disiplinkan dengan kontrol. Artinya dalam kontrol di sini di sekolah kita yang menentukan anak tersebut. Kita yang menentukan anak tersebut, bukan anak yang seenaknya mau melakukan sesuatu, tetapi kita lah yang merubah anak itu melakukan sesuatu, mulai datang di sekolah sampai pulang di sekolah. Berikutnya adalah orang tua.
orang tua. Jadi di sini kita saling mendukung, siswa, guru, orang tua. Berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Berikut ini paparan Dr. Widya Glaser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sedangkan perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Apakah makna disiplin? Ya mungkin Bapak Ibu tentang disiplin ini mungkin ada yang bisa menyebutkan apa itu makna disiplin, mungkin di antara teman Ibu Bapak Ibu yang bisa. Silakan Ibu Nirma Suryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin dalam arti lebih luasnya mungkin adalah berhubungan dengan suatu peraturan yang mungkin harus ditaati dalam suatu lingkungan sekolah. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk ya, terima kasih bahwa disiplin adalah sesuatu yang dibuat untuk ditaati, begitu. Jadi tentunya ada yang namanya peraturan. Ada yang namanya peraturan baik di sekolah maupun di kelas. Kalau di kelas kemarin saya sudah membuat peraturan keyakinan kelas, karena saya dari situ yang dibuat lagi adalah keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Dan ini perlu juga dipelajari pada saat kita ada pembimbingan yaitu UNICEF tentang kesepakatan kelas. Tetapi di sini kita membuat lagi yang namanya keyakinan kelas. Jadi apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di tugas CGP saya ini di angkatan 7 kemarin saya membuat restitusi kontrol. Nanti ada yang saya jelaskan di sini. Saya praktekkan ada 2 orang anak yang terlambat datang dan makan pada saat pembelajaran. Sebentar saya tampilkan. Jadi kata disiplin artinya di sini anak-anak bisa saja berlaku disiplin, bukan hanya dalam misalnya seperti terlambat datang di sekolah, tetapi misalnya yang pertama adalah berpakaian. Itu adalah salah satu contoh disiplin. Karena di peraturan sekolah kita juga sering menerapkan yang namanya kedisiplinan. Baik Bapak Ibu guru maupun siswa kita sendiri datang tepat waktu itu. Dan tidak selamanya anak yang melanggar disiplin atau melanggar aturan kita berikan hukuman. Ini salah satunya. Bisa kita bertanya kenapa anak ini terlambat, apa sebabnya dan apa penyebabnya sehingga anak ini bisa terlambat. Karena mungkin kita bisa melihat anak ini si A mungkin biasanya tidak terlambat datang, tetapi keesokan harinya mungkin dia terlambat. Karena bisa kita sebagai Bapak Ibu guru di kelas bisa kita bertanya kepada anak tersebut sebelum kita menghakimi atau memberikan hukuman. Kan biasa kita memberikan kenapa terlambat seperti ini. Padahal sebenarnya kita harus tanya dulu kenapa, apa sebabnya kita seperti ini. Terkadang kita mungkin langsung tinggi suaranya mau bertanya kepada siswa tersebut dan siswa tersebut mungkin kaget, mungkin takut sama kita. Karena pernah juga di salah satu pelatihan psikososial yang kita ikuti di kelas 1, 2, 3 kemarin di
di Hotel Helios, bahwa pada saat kita sering menyebut guru kita yang dulu, yang lalu, bahwa guru kita pada saat mengajar sering memegang mistar. Padahal kalau menurut bahasa psikop itu adalah salah satu tanda siswa trauma kepada gurunya. Padahal maksud kita tidak bercerita atau menjelekkan guru pada saat itu, tetapi kedisiplinannya memang pada saat guru itu memang bagus, memang bagus. Padahal menurut bahasa psikop itu anak tersebut kalau selalu menyebut gurunya bahwa ibu bapak guru dulu kita mengajar sering mencuri kita supaya kita memperhatikan. Padahal itu adalah trauma kalau menurut pegolongannya dia. Padahal kita tidak. Kalau perasaan kita, karena kita mungkin bangga diajar oleh sama bapak ibu guru yang mungkin karakternya lebih kuat, keras, sehingga anak dirinya juga berhasil seperti itu. Ini adalah salah satu contoh yang saya buat restitusi kontrol yang ada di kelas. Saya ambil contoh pada saat itu adalah kelas 6. Ada salah satu siswa yang saya dapatkan pada saat ulangan, dia lagi makan. Jadi saya tanya kenapa anak ini makan. Alasannya tadi yang saya utarakan adalah anak tersebut terlambat tidur, terlambat bangun, dan terlambat akhirnya tidak sarapan pagi, sehingga dia berinisiatif di sekolah dia sarapan. Tetapi dia sarapan pada saat ulangan, bukan pada saat waktu istirahat. Nah, berikutnya bisa kita lihat apa yang saya lakukan, apa yang saya tanyakan kepada anak tersebut. Saya tidak langsung memuji anak tersebut atau menghakimi, tetapi saya bertanya. Mungkin suaranya bisa. Cantik pas siswanya. Itu kira miripnya siswanya dengan dia. Jadi di atas adalah salah satu contoh restitusi kontrol yang saya buat, dan muncul pertanyaan apa yang saya tadi katakan, bahwa kita tidak langsung memuja anak tersebut, tidak memberikan kata-kata menghakimi kepada anak tersebut, tetapi berusaha memberikan kata-kata yang memancing anak tersebut untuk jujur kepada kita dan tidak trauma dengan kita. Yang muncul pada saat itu adalah saya bertanya kepada anak tersebut, kenapa kita melakukan seperti itu, padahal itu adalah melanggar keyakinan kelas kita yang telah kita buat. Jawabannya adalah karena itu tadi alasannya adalah terlambat tidur, terlambat bangun, sehingga dia tidak sarapan pagi dan dia berinisiatif untuk makan di sekolah, tetapi bukan makan pada saat jam istirahat. Dan saya katakan lagi bahwa semua orang pasti pernah salah, tergantung dari kesalahan tersebut. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Anak-anakku melakukan kesalahan seperti ini lumrah kita lakukan. Mungkin mulai dari siswa kelas 1 sampai 6 pernah melakukan seperti ini. Karena itu tadi alasannya adalah persoalan lapar. Dan saya katakan kepada anak tersebut, Bapak juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Mungkin lebih besar apa yang kita lakukan dibanding yang saya kesalahan